Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30 Harus siap begituan. Rere cengengesan menanggapi wajah merengut Candi. Iye sorry, lupan tahu bos Devon itu gimana mana sempet gue main HP, keluar beli kopi aja dibuntuti. Makanya nih gue bawain oleh-oleh buat lo, pernak-pernik asli Bali. Rere menyogok Candi dengan beberapa hiasan meja, aksesoris kerajinan tangan. Wih cantik, makasih Re. Candi menerimanya dengan hati yang gembira, sedikit melunturkan kekesalannya yang dicueki Rere selama liburan. Ken gue haus nih lu gak ngasih minum gitu, Rere belak-belakan aja abis Candi gak peka sih. Ada tamu bukannya dikasih minum malah diomelin. Abis itu sibuk nyobain oleh-oleh yang dikasih Rere. Tuan rumah tak berakhlak emang. Oh iya maaf lupa, sahut Candi lalu bergegas ke dapur. Mau minum apa lu? Teriaknya. Semua yang lu punya keluarin aja, sahut Rere. Ngerampok lu. Tak selang lama Candi datang dan menyuguhkan es jeruk favorit mereka dan beberapa cemilan yang terbuat dari singkong dan kentang. Nyokap Candi terkenal rajin buat kreasi cemilan. Apa aja bisa dibikinnya jadi makanan yang enak. By the way lu udah di unboxing ama bos? Candi gitu aja dengan enteng ngeluarin pertanyaannya. Membuat Rere yang baru aja niruput es jeruk tersedak kaget. Sialan lu Ken, mau matiin gue ya, sumut Rere. Sorry, Candi menyahut dengan polos. Pertanyaan lu gak bisa sedikit di privasi gitu, gak seblak-belakan itu, omel Rere sambil kembali meneguk es jeruknya. Dipikir gue paketan di unboxing. Ya kali aja Re, lu kan liburan cuman berdua sama si bos, ngapain coba bos ngajak lu liburan kalau gak mau honeymoon? Ngeres lu, si bos itu lagi buang sebel, penat ama kerjaan mulu. Tapi lu tinggal bareng kan, selidik Candi masih mengorek penasarannya. Ya iyalah, gila kali kita sewa villa sendiri-sendiri, tapi nggak sekamar. Rere langsung memotong kata-katanya, mematahkan tatapan Candi yang penuh curiga. Jadi belum, Candi masih kepo, belum puas doi hatinya kalau belum ngorek info sedetail mungkin. Rere menggeleng, membuat Candi bernafas lega. Syukur deh kalau lu masih segel, takutnya kan Pak Devon kemarin niat ngajak lu liburan buat beraksi. Lu kan belum jelas kelanjutannya ama dia mau gimana. Jangan sampai doi udah dapat enaknya dan lu akhirnya tetap ditinggal. Rere terdiam menelaah ucapan Candi. Ada benernya juga, pernikahan mereka kan belum jelas mau dibawa kemana. Bisa saja suatu hari nanti Devon akan mencampakkannya, apalagi jika Devon telah berhasil meminta hak sepenuhnya sebagai suami. Rere akan benar-benar menyandang status janda muda. Kok bengong? Jangan bilang lu bohong ama gue Re. Candi masih menyelidik, menatap Rere dengan tatapan memicing. Apaan sih?
gue tuh lagi kepikiran aja sama ucapan lu tadi. Bener kata lu, nasib pernikahan gue kan gak tahu mau dibawa kemana. Kalau tiba-tiba si bos ninggalin gue bakal berstatus jandes dong, gumam Rere lesu. Ya itu resiko, namanya juga orang udah nikah. Makanya cari cara supaya Pak Devon gak cerain lu. Ini kan pernah kita bahas pas sebelum lu nikah. Caranya, Rere gantian bertanya dengan serius. Lu harus hamil anaknya dia, ucap Candi gak kalah serius. Gila lu, itu artinya gue harus siap begituan ama dia. Lu pikir deh Re, kalau lu hamil anaknya si bos pasti dia bakal mikir berulang kali buat ninggalin lu. Ya minimal lu nilametin status lu lah, biar gak jadi janda, saran Candi. Kalau gue gak hamil-hamil gimana? Rere memberikan pertimbangan. Ya, usaha terus sampai hamil. Gundulmu, saran lu gak akurat, bantah Rere kecewa. Orang kayak Pak Devon yang juteknya nauzubillah, galaknya pakai banget itu, dia tipe cowok yang susah jatuh cinta, Ken. Lu lihat deh sekelas Kiyu Loleng yang cantik semlohai aja dicuekinnya, terus digubris aja nggak, apalagi produk kentang kayak gue. Ketimbang cuman sakit hati doang, mending gak usah aneh-aneh ngimpi deh. Lu aja yang gak peka, lu nyadar gak pas lu kecelakaan, lu diserang orang di kantor, gimana paniknya Pak Devon waktu itu. Gue tahu banget raut wajahnya yang takut lu kenapa-napa, dia juga yang ngerawat lu selama lu sakit. Terus Pak Devon marah yang sangat mengerikan saat tahu kalau si Mia yang udah ngelakuin itu ke lu. Cerita Candi flashback saat Rere kena musibah dulu. Ken, itu dia panik karena takut kena marah Om William, karena nggak bisa ngejagain gue. Terus soal dia marah sama Mia ya wajar lah, namanya juga dia bikin onar sampai nyelakain anak buahnya. Jawab Rere ragu dengan kebenaran cerita Candi. Doi membentengi rasa GR di hatinya dengan alibi yang disampaikannya. Terserah lu lah, tapi kalau menurut gue, Pak Devon itu care sama lu. Orang kalau udah care berarti ada rasa. Percaya sama gue, Pak Devon itu manusia yang gak punya perasaan, Rere ngotot. Tapi Ken, Rere melirik Candi. Candi menyerngit tak mengerti maksud Rere. Kemarin gue di Bali ketemu cowok blasteran cukup keren dan ganteng. Pak Devon marah abis gue dihukum. Dan lu tahu nggak apa hukuman buat gue? Candi menggeleng penasaran, tubuhnya dicondongkan sedikit lebih dekat ke Rere tanda dia tertarik dengan ucapan Rere. Pak Devon dengan sembarangan nyium gue sampai gue hampir mati hilang nafas, jawab Rere sambil nyengir. Terlintas kembali saat Devon mengecup dan melumat bibirnya dengan rakus, desahan hangat nafasnya terasa menggelitik keluguan Rere. Suara tepuk tangan dari Candi membuat Rere bingung. Itu tandanya doi jelas doi marah makanya ngehukum lu. Salah satu hukuman yang romantis ya gitu dengan nyium lu. Karena doi tahu lu pasti bakal gak rela kalau dicium, Candi menyimpulkan pengakuan Rere.
Gitu ya oh, tanya Rere gamang. Masa lu nggak peka sih? Aduh Rere polos amat jadi bocah, protes Candi gemas. Ya gue pikir dia iseng aja, cowok kan suka gitu nyari kesempatan dalam kesempitan. Karena itu bukan pertama kalinya dia nyium gue, maksa dan kasar. Jadi lu udah sering ciuman sama si bos? Ken, please gue serius, omel Rere kesal. Gue juga serius kali Re, Candi ngedumel. Kan lu yang bilang sendiri Re, kalau si Kiyu Loleng dicuekin, direspon aja gak pernah. Kalau Pak Devon care sama lu, apalagi sampai ngancem lu gitu, tandanya doi jealous. Yakin itu karena jealous, menurut lu? Terus gue harus gimana? Tanya Rere polos. Pepet teruslah, jangan kasih kendor. Caranya, aduh Rere kan udah gue bilang ya lu nurutin apa mau dia, bikin dia seneng dan nyaman kalau bareng lu. Tapi sesekali bikin dia jealous tipis-tipis biar makin greget. Kalau si bos marah dan ngehukum lu lagi fix dia itu sedang gertak lu, karena takut kehilangan lu. Candi mengangkat alisnya sebelah sambil senyum menyeringai. Ah, pusing gue Ken, Rere menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, menanggapi ide Candi yang membingungkan baginya. Bagaimana sih Re, udah dikasih signal masih aja kagak connect, payah lu, omel Candi. Udah deh Ken, gue datang ke sini mau ketemu lu, melepas kangen, bukan mau dapat serapah lu, rungut Rere. Hehehe, abis lu on sih, Candi menyeringai. Udah gue mau balik, takut si bos marah lagi karena kelamaan, besok ketemu di kantor ya, dan please gak usah ledekin gue dengan serapah lu itu, pamit Rere. Iya, ya udah sono, cepet bikinin gue ponakan yang lucu ya, goda Candi. Rere mengepalkan tinjunya yang disambut tawa lebar dari Candi. Sampai di rumah Rere merasa sedikit aneh, rumah begitu sepi. Padahal Rere sudah nyiapin ribuan alasan saat Devon memarahinya karena pulang terlambat. Pintu rumah tidak dikunci, lampu-lampu juga sudah dinyalakan. Namun dia sama sekali tak melihat Devon di ruang TV, saat seperti biasa sedang menunggunya. Rere langsung naik ke atas, menuju kamar Devon. Rere mengetuk pintu kamar Devon pelan, hening tak ada sahutan. Apa sih bos nyebelin itu udah tidur ya, tumben amat jam segini udah molor, biasanya nungguin gue buat ceramah, gumam Rere heran. Rere membuka kamar Devon dengan penuh hati-hati, diintipnya pelan-pelan, namun kosong. Kamar Devon masih tersusun rapi, bahkan koper yang dibawanya liburan masih tergeletak di depan ranjang, tanda belum ada yang menjamah kamar itu. Bos, panggil Rere pelan. Kak Devon. Rere mengulangi panggilannya sebab dia tahu jika di rumah dia dilarang manggil Devon dengan panggilan bos, meski kadang dia masih kelupaan. Kak, di kamar mandi. Kamar mandi pun kosong. Kemana dia? Apa di ruang kerjanya?
bisa jadikan dia langsung mikirin kerjaannya secara kan dia abis ninggalin kerjaan beberapa hari ini. Pikir Rere, Doi langsung bergegas menuju ruang kerja Devon. Rere langsung membuka pintunya, namun tetap kosong, tak ada siapapun di ruangan itu. Kak Devon, panggil Rere lagi dengan suara yang lebih kencang. Kemana sih tuh orang, kayak jahe langkung beneran deh. Setelah memastikan Devon tak ada di ruang kerjanya, Rere langsung keluar, mencari Devon ke dapur, siapa tahu dia lagi makan malam. Kak Deve, teriak Rere mulai kebingungan. Rere baru saja mengecek dapur, kolam renang, balkon dan taman belakang. Namun Devon tak ditemukannya, bahkan ponsel Devon tidak bisa dihubungi. Kemana bos juteknya itu? Kak Deve, Kak, Nona Rere, Bimur menyapa Rere yang tengah kebingungan mencari Devon. Bi lihat Kak Devon nggak? Aku udah nyari kemana-mana tapi nggak ada. Suara Rere terdengar sedikit panik. Tadi Tuan pergi Non. Gak lama setelah Non Rere pamit, sehabis dapat telepon Tuan langsung pergi. Dia cuman pesen Non Rere gak usah nungguin Tuan pulang. Terang Bimur, yang tadi sempat bertemu Devon sebelum Devon pergi. Pergi kemana Bi? Tanya Rere bingung. Kurang tahu Bibi Non. Tuan gak bilang, hanya menyampaikan itu aja, sahut Bimur. Ya, makasih Bik. Rere kembali ke kamarnya. Meskipun sudah dapat penjelasan dari Bimur, tapi hati Rere masih gak tenang. Gak biasanya Devon akan pergi tanpa ngasih kabar. Apalagi ponselnya tak bisa dihubungi. Kamu itu kemana sih bos? Bikin aku khawatir aja deh. Kak Devon, Rere berteriak pagi-pagi buta, setelah dia kembali mengecek kamar Devon dan tak menemukan suaminya. Rere berlarian ke garasi namun mobil Devon tak terparkir di sana. Tuan belum pulang Non, Bimur dan Bining menyahut. Jadi dari semalam Kak Devon belum juga pulang, tanya Rere panik. Apa dia menginap di kantor? Pasti ada urusan penting sampai dia tak pulang begini. Sudah Non hubungi lagi, tanya Bining ikut khawatir. Udah Bik. Tapi nomornya gak aktif, sahut Rere lesu. Semalam dia pergi apa bawa tas atau apa gitu, Rere memastikan. Nggak Non, Tuan gak bawa apa-apa, sahut Bimur yang memang bertemu Devon sebelum dia pergi. Aku harus cepet ke kantor nih, mastiin dia di kantor apa enggak, gumam Rere. Oh ya Bi, siapin sarapan ya, terus bekal juga. Aku mau mandi dulu. Abis itu aku mau cepetan ke kantor nganterin sarapan buat si bos. Kak Devon maksudnya, titah Rere pada Bimur. Baik Non, Bibi buatin dulu. Rere bergegas mandi dan siap-siap ke kantor. Dia masih khawatir jika belum memastikan kondisi Devon di mana. Entah kenapa dia sangat takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada Devon. Selesai mandi Rere langsung menstarter motornya menembus dinginnya pagi di jalanan beraspal. Rupanya semalam abis turun hujan, jalanan banyak yang becek dan licin.
Begitu tiba di kantor, Rere langsung berlari ke ruangan Devon, menghiraukan satpam yang menyapanya dengan heran. Yang ada di pikiran Rere saat ini adalah bertemu dengan Devon dan memastikan dia baik-baik saja. Mungkin Rere akan mengomel kenapa dia semalaman tak pulang tanpa memberitahunya, malah ponselnya sulit dihubungi. Gemas campur kesal melihat wajah Devon yang cuek seolah tak bersalah atas perbuatannya. "Bos, kenapa?" Ucapan Rere terhenti saat dia membuka pintu ruangan Presdir dan tidak mendapati Devon di sana. Ruangan itu tampak rapi, lampu ruangan juga AC dimatikan, tanda belum ada orang yang datang kemari. Rere langsung lemas, hatinya tambah gusar, dia semakin mengkhawatirkan keberadaan Devon. Rere mencoba lagi sampai berkali-kali menghubungi Devon, namun jawabannya sama. Sahutan dari wanita yang bersuara sok merdu menggunakan bahasa Inggris, yang intinya dia menyampaikan jika nomor yang dihubungi sedang di luar jangkauan. "Ribet banget deh nih perempuan, tinggal to the point pakai acara suruh ninggalin pesan suara segala." Begitulah kira-kira gerutuan Rere mengomentari operator di atas kegundahannya. Bunyi perut Rere yang beralarm menandakan waktunya dia mendapat amunisi. Rere memegangi perutnya yang sedikit sebah dan perih. Rupanya saking paniknya mencari Devon dia sampai mengabaikan sarapan paginya. Rere duduk di sofa ruangan Devon sembari membuka kotak makan yang disiapkan Bimur untuknya. Aroma nasi goreng telur ceplok buatan Bimur begitu menggoda air liurnya. Rere langsung melahapnya dengan nikmat. "Loh Re, kok kamu pagi-pagi udah di ruangan Pak Presdir?" tanya Gracia, sekretaris Devon. Doi terheran melihat Rere sepagi ini sudah duduk menyantap sarapan dengan santai di ruangan bosnya. Belakangan memang dia sering mendengar gosip kedekatan Rere dengan Pak Presdir. Bu Grace, iya nih saya nyari si bos karena dari semalam gak pulang," jawab Rere santai. Namun tidak dengan wajah Gracia yang terlihat kaget dan menegang. Rere langsung menyadari ucapannya, dia baru saja kelepasan soal hubungannya dengan Devon. "Maksud saya dari semalam dia tak pulang ke rumah Tuan William. Mamanya nyariin," lanjut Rere dengan cepat. Grace masih menatap Rere penuh selidik. Dia bukan wanita bodoh yang bisa gitu aja dikibuli Rere. Rere hanya meringis sambil memarahi kecerobohannya di dalam hati. "Maaf Bu Grace, saya izin nunggu Pak Bos di sini boleh ya? Atau minimal sampai Pak Eja datang deh," pinta Rere meminta izin. "Oke," jawab Grace jutek. Doi masih curiga dengan hubungan Rere dan bosnya. Kenapa Rere bisa sekere itu dan tahu betul apa yang terjadi dengan Devon? Setelah Grace meninggalkannya, Rere membuang nafas kasar. Bodoh kali aku, hampir aja keceplosan," rutuknya memarahi diri sendiri. "Kenapa ini mulut kagak bisa dikontrol sih? Apa karena saking paniknya mikirin Pak Bos, lagian kemana sih dia itu, bikin khawatir aja deh."
Satu-satunya harapan adalah nanya sama Pak Eja. Kalau dia juga nggak tahu, entah deh, gue nggak tahu mesti nyari kemana lagi. Relu nungguin gue. Reza nilonong aja masuk saat dia dikasih tahu Grace kalau Rere menunggunya di ruangan presdir. Pak Eja, syukurlah udah dateng, ucap Rere dengan seuntai senyum harapan. Woi, lu abis liburan kok pagi-pagi langsung nyari gue? Apa Devon marahin lu? Tanya Reza datar. Rere menyerngip, kalau Reza sesantai itu nanya soal liburan mereka tandanya dia nggak tahu Devon di mana. Lu kenapa Re? Kok bengong? Jadi Pak Eja kagak tahu Pak Bos di mana? Tanya Rere ketar-ketir. Maksud lu, Reza balik nanya dengan nada bingung. Ya Tuhan, kemana Pak Devon berarti, aku nggak tahu lagi harus nyari kemana, harapanku satu-satunya cuman info dari Pak Eja. Rere menundukkan kepalanya sedih, benar-benar bingung apa yang harus dilakukannya, hampir meneteskan air mata. Devon kenapa Re? Eja gantian yang panik. Sama sekali tak mengerti apa yang dimaksud Rere soal Devon. Semalam aku izin ke rumah Candi. Pas aku pulang, Pak Bos udah gak di rumah. Kata Bimur dia abis dapat telepon langsung pergi dan sampai sekarang gak tahu kemana. Ponselnya gak bisa dihubungi, jelas Rere parau. Dia benar-benar takut dengan apa yang terjadi pada suaminya. Astaga, Reza terdiam kaku. Wajahnya menegang, seolah dia sedang mengingat sesuatu. Kayaknya gue tahu dia di mana, ucap Reza. Rere langsung refleks menarik tangannya. Katakan di mana Pak Devon, air mata Rere benar-benar tumpah. Gue belum bisa jelasin. Gue bakal kesana mastiin, lu tenang dulu. Doain kita ya. Setelah berucap Reza langsung pergi tanpa memperdulikan Rere yang masih tak mengerti. Pak Eja, tunggu. Candi menatap heran melihat Reza keluar dari ruangan presdir dengan tergesa-gesa, wajahnya begitu panik dan tegang. Apa sepagi ini Pak Devon sudah memarahinya? Gawat nih, kalau mood Pak Presdir lagi jelek, bisa-bisa satu kantor disemburnya. Apa Rere nggak bikin dia enjoy kali ya? Makanya abis liburan pun masih marah-marah aja. Belum Candi beralih dari keheranannya, Rere keluar dari ruangan presdir dengan langkah gontai. Wajahnya lusuh, jalannya lambat dan terlihat seperti orang sedang menangis. Why? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Mungkinkah sepagi ini bos juteknya itu sudah murka? Bersambung.